The Voice of Love masih di program Family Magazine, dan saatnya kita akan mengupas ya lebih dalam lagi bagaimana sih hidup dipimpin Roh Kudus itu yang mencintai proses. Nah, ini kalau berbicara tentang mencintai proses ini banyak hal ya. Mencintai proses berarti apakah tidak mengeluh ya, atau hanya sekedar saya mencintai proses tapi prakteknya wah kayak orang depresi nih. Bagaimana nih Bu Yolanda nih? Ya, kadang-kadang kita mengalami interupsi kalau istilah saya. Jadi kayaknya udah yang paling menderita gitu ya. Padahal di interupsi itu banyak sekali orang lebih dah lagi ya. Betul. Kadang-kadang di interupsi, saya pakai istilah di interupsi. Jadi tiba-tiba keadaan berubah atau tiba-tiba kita harus mengalami sesuatu yang membuat kita tidak enak, tidak nyaman, bahkan kita merasa bahwa kok menderita banget ya gitu loh ikut Tuhan ini. Dan seringkali ada saat tertentu atau di titik tertentu kita nggak suka kata proses itu. Kenapa? Ya karena sakit itu gitu loh, atau karena tidak menyamankan, atau tidak seperti maunya kita, atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, apa yang kita bayangkan, dan itu membuat kita semangat ya. Ternyata di luar dugaan dan harus masuk dalam sebuah proses, lagi-lagi istilah itu yang harus kita jalani. Jadi saya sering katakan bahwa hidup ini terkadang kita tidak bisa pilih, tapi terkadang kita masih bisa diberi pilihan oleh Tuhan. Jadi kita butuh hikmat juga untuk melihat itu. Dan proses itu harga yang sebetulnya tidak bisa ditawar waktu kita mengikut Tuhan, dalam kepengikutan kita ya sebagai murid Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Allah, menerima karya Kristus di salib ya, dia terima pengampunan dosa, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita kembali ke firman Tuhan, saya mau melandasinya dengan firman Tuhan. Kita akan lihat nanti ya beberapa hal yang kita akan masuk di dalam dasar-dasar buat aplikasi hidup kita ya. Jadi ketika kita mau melakukan, tadi Bu Christine bilang betul itu, ukurannya ya firman, nggak bisa enggak gitu loh. Ukuran mau diprosesnya ya Bu Christine ya. Jadi ya firman, kita nggak bisa pakai standar lain ya. Jadi saudara para kekasih Tuhan, jangan lupa bahwa di luar pun dunia ini punya standar ya gitu loh. Oh, yang namanya proses tuh begini. Oh, batasnya begini. Oh tidak, kita memakai acuan satu saja, bahwa firman itu bicara apa ya. Saya mengambil Roma 7 ayat, saya ulangi, Roma 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, dan Tuhan menolong kita
Dan saya selalu katakan kita akan berbahagia kalau kita tidak hanya dengar firman, tapi kita pelihara firman itu dalam hidup kita. Yesus pernah bilang begitu ya. Dan cara memeliharanya tidak bisa tidak hidupi atau praktekkan. Saudara, tadi saya sudah memulainya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kita menerima karya Kristus di salib, kita mengalami pengampunan dosa, status kita ya, karena kita diberi kuasa juga. Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam Roma 8 ayat 23 menguatkan juga kita menjadi anak-anak Allah berdasarkan pengangkatan dari Allah sendiri ya, dan dikatakan bahwa itu karena karya anak sulung, yaitu Yesus Kristus. Jadi begini saudara, Roh Kudus, kalau kita bicara Roh Kudus, kita tidak bisa melepaskan Roh Kudus itu dari Kristus ya, dari Yesus. Bahkan seringkali ada juga orang berpikir bahwa Roh Kudus itu muncul istilah itu di Perjanjian Baru. Kalau secara terminologi ya, tetapi bahwa sejak penciptaan sebetulnya itu sudah ada ya. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita. Tapi saya mengambil salah satu rumusan penting ya di dalam salah satu pengakuan iman gereja, dalam hal ini pengakuan iman Nisea ya. Di situ dirumuskan bahwa aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan. Itu sebetulnya ada kaitannya dengan Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan seterusnya ya. Jadi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dia tetap terpusat kepada Kristus. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Kristus sendiri ya. Nah, sekarang kita mengerucut. Kalau kita mau bicara proses ya, apa yang menjadi bukti bahwa kita nih anak-anak Allah, anak-anak Yesus Kristus yang sudah menerima Roh Kudus itu ya. Tadi kita di awal sudah bicara itu. Roh Kudus kan akan memberikan kesaksian di dalam hati ya. Kalau kita lihat di dalam Roma tadi ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wah, kalau baca itu kita langsung bilang amin, saya anak Allah ya. Tapi saudara jangan lupa terusan ayat ini baik sekali ya untuk kita lihat, karena ini firman yang menghidupkan dan menguatkan kita, melandasi segala sesuatu. Roh Allah menolong kita untuk mampu dan berani menyapa Allah, ayat 15 ya, sebagai Bapa kita ya. Jadi saya mau katakan itu sudah dua muatan yang kita lihat ya. Kalau kita anak-anak Allah dan kita diberi kuasa saudara, maka bukan hanya itu sebetulnya yang paling esensial, yang paling mendasar, kita nih anak-anak dari satu Bapa ya. Itu ada di ayat lain tapi saya pakai istilah itu ya. Jadi Roh Kudus, Roh Allah sendiri dalam ayat 15 itu yang membuat kita mampu dan berani. Jadi gini, kalau menjalani proses tidak bisa tidak, kita kan harus mengatakan bahwa kalau kita mau declare iman kita ya, Tuhan saya percaya saya bisa lewati proses ini, ya jalani gitu loh. Jangan sampai ketika kita mulai tadi ya saya bilang tidak nyaman, kok nggak cocok sama pikiran kita, kok nggak cocok. Kalau perempuan itu lebih banyak gini, wah kok nggak sesuai aturan ya gitu loh, atau orang ini nggak aturan ya gitu loh. Ini juga saya belajar dari proses yang Tuhan buat juga ya dalam hidup saya ya. Kadang-kadang aturan yang kita rasa itu aturan buat kita, kadang-kadang ternyata itu bukan aturan yang sesungguhnya. Saudara mengerti ya maksud saya. Kadang kan aturan itu dalam hidup ini kan banyak aturan ya. Orang makan perlu aturan, orang tidur perlu aturan, semua hidup ini perlu aturan. Tapi hati-hati saudara, kadang-kadang aturan itu kan diturunkan. Jadi kita misalnya belajar dari orang tua kita, it's okay, etika secara umum misalnya itu kan juga aturan-aturannya, gimana aturan duduk, gimana aturan makan gitu ya. Tapi kalau sudah soal misalnya masuk ke dalam pergumulan kita nggak bisa pakai aturan lain. Kenapa? Firman Tuhan itu di atas segala itu. Jadi berproses mengarah kepada apa ya yang Tuhan mau
buat hidup saya itu jauh lebih penting. Makanya tadi saya menggarisbawahi ayat 15 yang dahsyat ini, bahwa Roh Allah itu menolong kita, saya ambil maknanya ya, untuk mampu dan berani. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang kita panggil tadi, ya Aba, ya Bapa, gitu loh. Kenapa? Karena ada Roh Allah. Karena kita nih anaknya Dia. Karena ketika kita terima Roh Allah, ya kita jadi anaknya Allah kan. Tapi bukan cuma status kan itu sebetulnya. Sewaktu-waktu kita bisa berseru dalam kedekatan itu. Ternyata ayat ini bicara soal bagaimana kita berproses di dalam relasi kita dengan Bapa kita. Ya. Jadi saya selalu mengambil, kalau proses anak dan Bapa itu, saya selalu mengambil bagian-bagian yang semua orang punya. Ya. Saya sering bilang begini, kalau dijagain ibu itu nyaman, tapi kalau dijagain ayah itu ada titik tertentu kita merasa terlindung. Ya. Saya pernah punya pengalaman pergi dengan orang tua saya, dan kami ada di Bogor itu ada taman, namanya ya ampun, Kebun Raya Bogor ya. Jadi di bagian-bagian tertentu itu ada kayak memang semua rumput bagus sekali saudara, dan itu ada seperti curamnya kayak lembahnya gitu. Saudara, saya pergi dan saya digandeng oleh ibu saya, dan saya merasa nyaman ya. Kalau pergi sama ibu itu kan semua ada ya di tasnya itu ya, makanan dan segala macam ya, dan saya senang sekali digandeng. Saudara, lalu saya lari, dan pada waktu saya lari di titik tertentu saya tidak bisa tahan kecepatan saya, dan saya tidak sadar bahwa saya lari ke arah tadi yang saya bilang curam itu, saudara. Saya lari ke situ, saudara, dan saya ketika saya kan kalau turun gitu kan kita kecepatan kita tidak bisa ditahan ya. Terus lari, dan saya nggak bisa ngerem kaki saya, dan saya lari, dan dalam pikiran saya waktu itu, wah saya akan jatuh, saya akan lari terus meluncur dan saya akan jatuh karena di tengah itu ada danau. Saya pikir wah kecemplung nih, gitu, karena saya nggak bisa nahan. Saudara, saya begitu kaget karena tiba-tiba tidak sampai ke bawah saya lihat ada bayangan orang, karena terlalu cepat. Saya nggak bisa lihat sosok itu siapa. Ada dua orang lain yang berdiri, tapi saya nggak bisa lihat sosok ini. Dan saudara, dengan cepat dia tidak berdiri di depan saya, tapi dia memberikan tangannya. Jadi dia seperti membuat palang pada tangannya, karena mungkin saya kecil waktu itu ya. Dan dia langsung menyambar gitu ya. Dia sambar gitu. Dan saya tahu bahwa waktu itu orang itu harus pasang kuda-kudanya yang baik ya kakinya, kalau enggak dia juga akan jatuh. Dan langsung dia peluk saya. Saudara, waktu saya rasakan tangan itu dan waktu sudah dalam pelukannya, saya tahu itu ayah saya. Dan saya peluk dia, dan waktu itu karena mungkin masih itu ya kayak ketakutan ya, jadi saya nangis gitu loh. Saudara, saya belajar dari situ bahwa sampai saya besar saya nggak pernah melupakan kejadian itu ya. Dulu pernah jadi trauma, sekarang tidak trauma lagi, tapi jadi sebuah keindahan kisah ya, bagian dari kisah hidup saya. Bahwa dalam proses hidup itu kadang-kadang gambarannya bisa seperti itu gitu. Ini saya bicara dari satu sisi dulu ya. Wah, saking senangnya, dan kita nggak tahu bahwa kita masuk dalam sebuah bahaya gitu loh. Dan jangan lupa itu juga sebuah proses yang mau mengingatkan kita bahwa hati-hati dan tetap waspada. Tetapi kalau toh kita mengalami sesuatu yang berbahaya, jangan lupa ada Bapa yang selalu bisa melindungi kita ya. Jadi bisa menyelamatkan kita, bisa memprotek kita ya, melindungi kita. Tapi di sisi yang lain, nah ini yang paling juga rawan ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita diproses, jangan juga hilangkan yang ayat selanjutnya ya. Dikatakan begini, nanti saya jelaskan proses jenis yang mana nih. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli-ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Belum selesai, kita pasti senang sekali. Wow, ya, saya ahli waris ya. Saya anak-anak Allah dan saya ahli waris dan saya berhak menerima janji-janji Allah. Amin.
Sebentar, koma yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, amin. Yaitu jika kita, ya, dalam bahasa aslinya itu ternyata begini, bersedia belajar dan mengalami penderitaan-penderitaan dalam hidup bersama-sama dengan Dia. Wow, ya. Jadi saudara, komas yang paling terakhir itu dilanjutkan dengan begini, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Saudara, memuliakan Tuhan dan Tuhan terus dimuliakan dalam hidup kita itu akan ada ketika kita bersedia melewati proses. Dan melewati proses dan tidak melewati sebuah proses itu dua hal yang berbeda. Dan saya mau katakan bahwa kalau ikut Tuhan, tidak ada yang tidak diproses, ya. Karena kalau tadi saya katakan Roh Kudus nggak bisa dipisahkan dari Yesus, atau itu dia Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh Kristus sendiri, ya. Maka 27 ini sangat menjelaskan. Kenapa? Karena kalau kita masuk dalam proses yang tidak enak, firman Tuhan katakan apa? Ya, harus mengalami hal-hal yang tidak enak tadi. Dia pakai kata menderita, ya. Dan kalau menderita saja tidak cukup, tapi dikatakan bahwa menderita bersama Kristus atau dengan Kristus. Jadi saudara, fokus kita bukan main, firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu adalah Kristus. Jadi Yesus itu adalah senternya kita, ya. Kalau kita mengalami banyak hal dan kita mau menang atas segala proses yang Tuhan buat, sebetulnya Tuhan memenangkannya buat kita. Tapi kekuatan, keteguhan hati, percaya bahwa segala proses yang bahkan tadi dikatakan bikin menderita gitu ya, itu akan membawa kita pada pemurnian yang sebenarnya. Karena kalau kita lihat Yesus, waduh, proses kita belum sampai di level itu ya, dan tidak akan pernah sampai di level itu sampai kapanpun. Tapi firman Tuhan tadi katakan bahwa kita lihat Kristus, kita lihat bagaimana Dia menjalani itu. Artinya nilai-nilai kekuatan ketika Dia, nilai-nilai kekuatan ya di dalam Dia mengalami penderitaan waktu itu ya. Bagaimana kesabaran, bagaimana yang utama itu sebetulnya kalau kita belajar dari penderitaan Kristus itu kan Dia taat toh. Kata taat itu kan akhirnya kita lihat sampai di satu pernyataan bahwa taat sampai mati gitu loh. Jadi cinta akan proses atau mau diproses itu sebetulnya taat itu hal yang kedua yang tidak bisa kita tawar. Itu yang saya mau garis bawahi sebetulnya ya. Kenapa? Karena center kita waktu kita diproses adalah Kristus gitu, adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita lihat ayat tadi menjadi sangat jelas. Kadang-kadang kan, aduh kok gini ya, aduh kok lama ya, saya sudah berdoa buat suami saya sekian lama, kok nggak berubah-berubah ya. Saya sudah berdoa sekian lama buat anak-anak saya, atau anak saya salah satu anak ya. Biasanya kok saudara kekasih Tuhan punya lebih dari satu anak, dan saya lihat bukan kecenderungan, tapi memang Tuhan mau bentuk kita juga ya sebagai orang tua. Persoalan anak pertama selesai, anak kedua mulai. Kadang-kadang anak pertama belum selesai, anak kedua juga sudah mulai semua. Dan menjalani hidup ini nggak ada prosesnya saudara. Jadi kita lihat bahwa proses yang paling alami sajalah ya. Jam ini kan tidak akan terulang gitu loh. Hari ini kan tidak akan terulang. Tanggal berapa hari ini? 11. Tanggal 11 Maret 2020 hanya satu kali dalam hidup kita. Jam ini pun hanya satu kali ya. 1 jam kemudian sudah berjalan, sudah bergerak ya. Jadi proses ini yang terakhir ketika harus membawa kita pada sebuah progres juga gitu loh. Dan kalau kita taat di dalam penderitaan kita, proses itu pasti ada bayar harganya. Proses itu pasti bukan hanya ketawa saja ya. Proses itu saya sering bilang ada ketidakmengertian ya. Kok saya harus alami ini ya?
gitu loh. Proses itu kadang membawa kita juga sulit memahami pihak tertentu, suami kita, anak kita, rekan kita ya, dalam komunitas-komunitas kita lihat orang itu berbagai macam model gitu ya saudara. Kalau di dalam konteks persekutuan kita kadang bingung, ini orang bagaimana ya gitu loh. Tapi saudara, kan kita sikap hati kita harus benar gitu loh. Kita harus taat. Dan kekayaan proses itu sebetulnya membangun ketaatan kita lagi, membangun level ketaatan kita. Itu istilah saya mungkin ya, yang nanti mungkin akan lebih diperdalam oleh Bu Christine ya. Jadi level ketaatannya itu loh ya, sakit. Tapi kalau kita seperti gini ya saudara, kita tidak minta ya dalam nama Tuhan Yesus kita sehat semua. Kita pernah mengalami satu penyakit begitu ya, kita sudah tahu, kita kan akan bicara tuh sama orang lain misalnya, oh ya nanti kamu akan panas tinggi, tapi panas itu akan turun sendiri. Loh kenapa? Ya kita pernah ngalami. Nanti kamu badanmu terasa begini-begini. Kenapa? Kita pernah mengalami ya. Walaupun saudara tidak perlu takut, karena sebagian orang dan saya juga pernah mengalami penderitaan tertentu ketika sakit, kok nggak seperti yang diceritain orang ya gitu kan. Kenapa? Ya karena Tuhan kan yang menciptakan kita, Tuhan yang menguasai segala sesuatu, dan saya percaya Tuhan yang punya kontrol atas segala sesuatu. Saudara lihat ya sekarang ini negara kita sedang sungguh-sungguh bergumul ya. Kenapa makin banyak orang paranoid? Saya nggak bilang tenang aja seperti nggak ada apa-apa, bukan itu juga ya gitu loh. Kalau kita ini digoncang, iman itu digoncang ya, itu juga kan kita sedang diajari sikap hati kita harus benar gitu loh. Jadi sebelum bicara dan kita mau lakukan sesuatu di tengah-tengah virus yang sedang melanda dunia ini, kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Di satu pihak kita tidak perlu sok yakin dan mencobai Allah begitu, tetapi kita butuh hikmat dan ketaatan. Saudara, sekali lagi jangan hilangkan poin 2 tadi, bahwa di dalam menjalani proses itu kita tetap harus taat dan cintailah proses saudara. Kenapa? Karena level ketaatan kita juga akan teruji kalau kita mau masuk dalam proses itu. Nggak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Taat sama firman. Ukurannya memang firman. Ya. Sekalipun sulit, sekalipun keadaan kita lihat kok belum berubah juga ya, taat. Kenapa? Karena proses itu membuat kita belajar, dan saya tadi katakan mau belajar tentang proses, belajar dari Yesus. Bagaimana dia menjalani ketaatannya di dalam proses itu. Sakit, saya tahu bahwa Yesus waktu dia berada di dunia ini dan dia mengerjakan bagiannya, hidupnya singkat sekali, 33, lebih kurang 33 tahun saja, mati muda saudara. Tapi saudara lihat apa yang dia lakukan buat dunia ya. Dan sebetulnya Alkitab kita yang kita baca itu kan kita sedang membaca satu rangkaian panjang 33 tahun, nggak banyak juga ditulis di dalam Alkitab, tapi kalau dibaca sungguh-sungguh Alkitab ini syarat sekali dengan bagaimana Yesus taat di dalam proses itu, bagaimana dia menjalani prosesnya yang ditolak, yang diragukan, yang difitnah ya, dan bahkan di dalam penderitaan, jalan penderitaannya ya, via dolorosanya itu. Jadi saudara, jangan takut, tetapi juga jangan takut tuh maksudnya jangan takut diproses ya saudara. Bersedialah diproses dan cintai proses itu. Ya, kenapa? Tidak ada proses yang sia-sia kok. Tidak ada proses yang sia-sia kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan, karena di situ dikatakan ya, kita bukan hanya anak, tapi kita ahli waris. Karena kita anak, jadi kita ahli waris. Maksudnya apa? Firman Tuhan katakan orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dari mana kita tahu janji Allah? Dari firman-Nya. Saudara, dari saya demikian, dan apapun yang saudara sedang jalani saat ini, saudara, itu proses semua ya dalam hidup kita. Kita sedang menjalaninya. Menjadi kuatlah dan tetaplah taat. Oke, baik. Terima kasih Bu Yolanda.
Nah, untuk Anda yang mungkin kekasih Tuhan yang mau bergabung ya, mau bertanya, karena ini kalau tema kali ini itu mencintai proses. Kalau berbicara tentang proses, semua orang pasti mengalami proses. Nah, ada yang mungkin mau ditanyakan, mau di-sharingkan, saya Bu Yolanda dan Anda atau Bu Christine boleh sampaikan pertanyaan Anda di WhatsApp dan juga SMS 0813333060.000. Bisa juga melalui telepon di 0315046000. Kami akan kembali setelah informasi dan pujian yang akan hadir menemani Anda.